Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Latifiyah, dosen pengampu Dr. Fahrudin Al-Habsyi MPD, Universitas Darul Ulum Jombang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mata kuliah Media Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang meningkatkan antusiasme siswa terhadap kegiatan belajar dan pembelajaran di kelas melalui program literasi membaca. Antusias merupakan suatu hal yang dapat dijadikan kunci keberhasilan dalam proses pendidikan sekarang ini, menurut Ruli Mujahid. Lalu, antusiasme adalah kegembiraan, lonjakan gairah, minat yang besar dalam sesuatu. Suatu energi dapat ditransmisikan atau dijadikan sebagai antusiasme menular dengan sendirinya kepada orang-orang di sekitar. Antusiasme siapakah yang dimaksud? Yaitu tentunya guru dan siswa. Keduanya mempunyai energi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Antusias yang tinggi tentu sangat dibutuhkan demi suksesnya pelaksanaan pembelajaran, terutama ketika berada di kelas. Guru perlu mempunyai antusias dalam diri mereka, di antaranya seperti antusias dalam menyiapkan rencana pembelajaran, menyiapkan media yang dibutuhkan, dan antusias dalam mengajar dari awal hingga akhir pelajaran. Bahkan, antusias dalam setiap kali akan melakukan pembelajaran. Sikap inilah yang pasti akan memberikan energi yang sama dari siswa-siswa untuk bersikap antusias menerima pembelajaran yang diberikan. Maksudnya itu, ketika guru mempunyai energi dan memberikan energi itu kepada siswa, maka siswa itu akan bersikap antusias menerima pembelajaran yang diberikan. Semangat guru ketika mengajar adalah saat siswa mampu menerima materi apa yang kita sampaikan untuk bisa mereka pahami. Tidak hanya saat di kelas saja, namun sepanjang kehidupannya. Sedangkan semangat siswa ketika belajar juga sebenarnya sama dengan apa yang guru harapkan. Mereka bisa paham dengan apa yang mereka dengar dan mereka terima saat di kelas. Tapi masih sangat sering kita jumpai dari siswa-siswa sekarang diantaranya yaitu PR tidak dikerjakan. Kedua, tidak memperhatikan guru saat di kelas. Yang ketiga, sulit menerima dan memahami pelajaran. Yang keempat, merasa bosan untuk belajar di kelas. Akan tetapi, kunci utama untuk mencapai hal tersebut yakni buatlah anak selalu merasa ingin belajar setiap harinya. Ketemu dengan guru kelasnya, dan mereka semua berkata siap dengan antusias diri yang tinggi untuk menerima pembelajaran hari itu dan seterusnya. Lalu apa yang kemudian dilakukan untuk bisa mencapai hal tersebut? Yaitu salah satunya mendekatkan siswa-siswa kita untuk bisa mencintai pada satu hal yang menjadi modal utama seseorang untuk belajar, yaitu buku. Bukankah buku menjadi santapan sehari-hari siswa di sekolah? Ya, betul. Buku menjadi salah satu sumber yang dijadikan siswa untuk mendapatkan materi selain penjelasan dari guru di kelas. Buku yang menjadi wadah untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak dari sekedar LKS atau lembaran kerja siswa yang biasa didapatkan siswa tiap semesternya. Program literasi membaca adalah kemampuan memahami, menggunakan, dan merefleksi teks melalui pelibatan langsung untuk memperoleh pengetahuan dalam rangka mencapai tujuan tertentu untuk dapat berpartisipasi di dalam masyarakat. Abidin 2017. Alderson menyatakan bahwa literasi membaca mencakup proses dan produk. Membaca sebagai proses mekanistis digolongkan sebagai membaca tingkat rendah.
Membaca bukan hanya membaca informasi literat, tetapi membaca interaktif untuk mendapatkan pemahaman secara kritis dan kreatif. Harsiati 2018. Pelaksanaan program literasi membaca. Satu aktivitas prabaca di sini adalah proses di mana guru harus bisa memberikan arahan kepada siswa tentang teks bacaan dari buku yang akan mereka pinjam. Guru memilih buku yang sesuai dengan kemampuan siswa, khususnya antara anak yang lancar membaca atau sebaliknya. Sedangkan untuk anak yang belum lancar membaca diberikan buku yang memuat kalimat pendek, agar memudahkan siswa memahami isi dari buku yang diceritakan. Yang kedua yaitu dalam aktivitas membaca ini, peran orang tua sangat penting dalam membimbing anak-anaknya membaca. Guru melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada orang tua untuk menjelaskan beberapa poin yang harus dilakukan saat membimbing anak-anaknya membaca di rumah. Yang ketiga yaitu kegiatan pasca baca, merupakan tahap pembelajaran literasi membaca yang bertujuan menguji kemampuan membaca, sekaligus memantapkan kemampuan membaca para siswa. Seperti yang dipaparkan oleh Tompkins dan Hoskinson, bahwa pada tahap ini adalah tahapan untuk melakukan eksplorasi respon yang dibuat selama membaca, dan memperluas respon tersebut dalam berbagai bentuk. Abidin 2017. Gerakan literasi sekarang ini menjadi gerakan yang terus disosialisasikan pada setiap lapisan masyarakat. Kegiatan literasi merupakan suatu bentuk hak dari setiap orang untuk belajar sepanjang hidup. Jadi literasi ini tidak hanya untuk diterapkan di sekolah, bisa juga diterapkan di masyarakat. Kegiatan literasi merupakan suatu bentuk hak dari setiap orang untuk belajar sepanjang hidupnya, di mana harapannya adalah dengan kemampuan literasi yang meningkat, kualitas hidup masyarakat juga bisa meningkat. Dan banyak efek yang dimiliki yang dianggap bisa membantu pembangunan yang berkelanjutan seperti pemberantasan kemiskinan, pertumbuhan penduduk, pengurangan angka kematian, dan lain-lain.